ChatGPT versus LaMDA. ChatGPT, OpenAI ada di mana-mana. Tapi, di mana harganya dalam kaitannya dengan model seperti LaMDA? Di bidang teknologi percakapan, chatbot, ChatGPT yang baru dirilis telah menerima semua penghargaan. Tapi, pemain lain di pasar dirilis jauh sebelum tugas OpenAI dengan AI chatbot, yang masih banyak disebut-sebut lebih baik dari keduanya, patut mendapat perhatian yang cukup besar. LaMDA, chatbot percakapan Google, sangat populer karena disebut hidup oleh insinyurnya sendiri. Namun, dalam tweet terbarunya, Blake Lemoine mengatakan bahwa dengan semua desas-desus ChatGPT, Google masih beberapa tahun ke depan dengan sistem dialog canggih mereka. LaMDA versus ChatGPT. Model bahasa untuk aplikasi dialog, LaMDA, adalah model bahasa neural berbasis transformer yang terdiri dari hingga 137B parameter dan dilatih sebelumnya pada 156T kata dari data dialog dan dokumen web yang tersedia untuk umum. Selain itu, model ini disesuaikan dengan 3 metrik, kualitas, keamanan, dan groundedness. Dalam hal ini, kemajuan LaMDA dikuantifikasi dengan mengumpulkan tanggapan dari model yang telah dilatih sebelumnya, model yang disesuaikan, dan penilai manusia, yaitu tanggapan yang dihasilkan manusia untuk dialog 2 penulis multiputar. Tanggapan tersebut kemudian dievaluasi oleh kumpulan penilai manusia yang berbeda pada serangkaian pertanyaan terhadap metrik yang ditentukan di atas. Di sisi lain, ChatGPT didasarkan pada arsitektur GPT 3,5 yang memiliki parameter 175B. Seri GPT 3,5 terdiri dari 3 model, Code DaVinci 002, model dasar untuk tugas penyelesaian kode, Teks DaVinci 002, yang dilatih dengan penyetelan halus yang diawasi pada demonstrasi yang ditulis manusia dan sampel yang diberi peringkat 7/7 oleh pemberi label manusia pada skor kualitas keseluruhan, dan yang terbaru dirilis Teks DaVinci 003. Versi baru dan lebih baik yang menyertakan pembelajaran penguatan dengan umpan balik manusia, RLHF, model berbasis hadiah yang dilatih tentang perbandingan oleh manusia. Data pelatihan merupakan campuran teks dan kode dari sebelum Q4 2021. Mirip dengan LaMDA, ChatGPT menggunakan model pembelajaran terawasi, di mana pelatih AI manusia diberi akses ke saran model untuk membuat respons dan melatih model yang bermain di kedua sisi, pengguna dan asisten AI. Setelah itu, pelatih memeringkat tanggapan dari percakapan chatbot dengan mereka serta penyelesaian alternatif sampel berdasarkan kualitas. Apakah Google benar-benar jauh di depan? Relay GoCD dari Scale AI membandingkan respons yang dihasilkan dari ChatGPT dan LaMDA, menyebut yang pertama sebagai C3PO yang tidak disukai, dengan respons yang membaca hampir seperti platform tanya-jawab, dibandingkan dengan yang terakhir yang bersahabat dan, secara nyata, percakapan. Ini dapat secara langsung berkorelasi dengan fakta bahwa LaMDA dilatih dalam dialog, sedangkan ChatGPT dikatakan sangat terlatih dalam teks web. Selanjutnya, AI percakapan OpenAI juga dijelaskan oleh banyak orang sebagai menghasilkan konten yang dangkal, hampir seolah-olah dimuntahkan dari Wikipedia. Namun, AI juga telah menerima banyak kritik untuk berbagai hal termasuk memberikan informasi yang salah, kutipan palsu, dan referensi yang tidak ada. Namun, LaMDA di sisi lain memiliki keunggulan dalam konteks ini karena berbagai metrik yang dihasilkannya dalam responsnya. Misalnya, metrik groundedness memverifikasi respons berdasarkan sumber eksternal yang otoritatif. Demikian pula, metrik kualitas mengukur respons berdasarkan dimensi seperti kepekaan, spesifisitas, dan ketertarikan, SSI. Artinya, ini memastikan bahwa tanggapan masuk akal dalam konteks yang ditanyakan, tidak umum, dan juga berwawasan luas, tidak terduga, atau jenaka. Goodside juga menambahkan bahwa meskipun seseorang dapat menyuntikkan ChatGPT dengan cepat untuk berperilaku sesuai keinginannya, ini berarti bahwa pengguna membuat penafian mereka sendiri yang menerima bahwa mereka memahami bahwa itu tidak nyata. Jika tidak, pengguna akan berbicara dengan protokol Droid. Apakah ini menyiratkan penyebab hilangnya ChatGPT? Tidak terlalu. RLHF menjelaskan jalur ChatGPT.
Meskipun ada beberapa kesalahan yang dilaporkan oleh pengguna pada keluaran yang dihasilkan oleh ChatGPT, salah satu aspek yang lebih menarik tentang model OpenAI adalah bahwa arsitektur GPT-3,5 menggunakan model pembelajaran penguatan, RLHF, mekanisme berbasis penghargaan berdasarkan umpan balik manusia, sehingga membuatnya lebih baik dan lebih baik. LaMDA, sebaliknya, tidak menggunakan RLHF. Ambil, misalnya, post oleh Casey Kozyrkov dari Google yang menerima banyak daya tarik di media sosial karena menunjukkan ketidakakuratan informasi yang dihasilkan oleh ChatGPT. Untuk permintaannya yang menanyakan kegunaan ChatGPT dan hubungannya dengan GAN, itu menghasilkan keluaran liar yang tidak benar-benar berakar pada kenyataan, yang menyatakan bahwa ini, ChatGPT, menggunakan GAN untuk menghasilkan respons terhadap teks masukan, yang memungkinkannya terlibat dalam suara yang terdengar alami. Percakapan dengan manusia. Klaim itu membuatnya menjadi objek ejekan oleh banyak orang. Namun, sementara semua orang melakukan bashing yang adil, apa yang dihilangkan dari percakapan adalah bahwa model belajar dari perilakunya. Saat prompt yang sama digunakan lagi, respons yang dihasilkan sama sekali berbeda dan akurat. Itu menulis, ChatGPT menggunakan arsitektur jaringan saraf yang dikenal sebagai transformator, yang dirancang untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar. Meski begitu, model tersebut masih gagal di banyak bidang. Tanggapan terhadap prompt, misalnya, gagal menghasilkan jawaban terkait hubungannya dengan GAN, dan membutuhkan lebih banyak lapisan verifikasi untuk mendapatkan informasi dengan lebih baik. Dengan dirilisnya ChatGPT, ada keyakinan yang berkembang bahwa Google akan segera mengintegrasikan model versi terbaru ke dalam mesin pencarinya. Selain itu, Google secara efektif memonopoli pencarian. Seorang pengguna Twitter bernama Paman Ari menulis, LaMDA bisa disematkan di pencarian sehingga tidak hanya menjawab pertanyaan yang diajukan, tapi juga mengutip sumbernya. Integrasi ini akan sangat mengubah cara kami berinteraksi dengan penelusuran. Sisi lain dari koin adalah bahwa kemitraan OpenAI dengan Microsoft juga memungkinkan mereka untuk mengakses ChatGPT di mesin pencari mereka sendiri, Bing. Pada akhirnya, siapa yang akan memenangkan perang mesin pencari adalah sesuatu yang ditunggu. Permainan belum berakhir. Selain Google dan OpenAI, Meta juga memiliki chatbot sendiri bernama BlenderBot, iterasi ketiganya dirilis beberapa bulan lalu. Prototipe AI percakapan didasarkan pada parameter 175B, dan memiliki memori jangka panjangnya sendiri. Model tersebut menggunakan sejarah dialog, internet, dan memori untuk menghasilkan output. Meta dan Google semakin menyembunyikan informasi tentang chatbot mereka, tetapi kami dapat mengharapkan mereka untuk membuat pengumuman ketika mereka benar-benar siap, terutama mengingat apa yang harus dilalui Google terakhir kali mereka merilis sebelum waktunya.